Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai alam gaib. Nah, dengan tema mengupas realitas alam metafisik. Pasti dalam pikiran kita berbicara mengenai alam gaib, pasti kita berpikir bahwa alam gaib itu bahwa sesuatu yang bersifat setan, seperti gerunduro. Yang kedua, suster mesot dan lain sebagainya yang bersifat mistis. Nah, apakah setan itu ada? Apakah alam gaib itu ada? Pertanyaannya. Tentu saja jawabannya ada dan sangat ada. Nah, dalam ajaran gereja Katolik, dalam kredonya Syahadat Nikea Konstantinopel yang berbunyi, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Sekali lagi, aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Nah, yang kelihatan di sini artinya apa? Artinya kita punya jasmani, manusia bisa dilihat, batu bisa dilihat. Yang tak kelihatan di sini yaitu alam gaib. Nah, alam gaib itu ada di mana saja sih alam gaib itu? Alam gaib ada di sekitar kita. Adat istiadat kita yang masih bertentangan dengan nilai moral gereja Katolik. Dan pada zaman sekarang alam gaib juga bisa berupa smartphone, bisa berupa HP Android, di mana kita dapat mengakses segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Jadi alam gaib itu di mana-mana ada. Yang intinya kita percaya akan kedatangan dan juru selamat dari Yesus Kristus. Apakah kita manusia ini jasmani atau rohani? Jawabannya, kita manusia ini yaitu jasmani dan juga rohani. Artinya begini, kalau kita meninggal, badan kita, jasmani kita yang tidak lagi bergerak, yang mati kaku terus. Yang bergerak adalah yang masih hidup, yaitu kita punya roh. Jadi manusia mempunyai roh dan jasmani, mempunyai rohani dan sisi jasmani. Nah, di selain manusia, kita juga kenal yang namanya malaikat. Nah, dari mana sih asal mula malaikat? Malaikat diciptakan dahulu oleh Tuhan sebelum bumi diciptakan. Ingat sekali lagi, malaikat diciptakan oleh Tuhan terlebih dahulu sebelum manusia dan bumi beserta isinya lainnya. Banyak pertanyaan kita menyangkut malaikat. Apakah malaikat itu rohani atau jasmani? Nah, malaikat itu adalah rohani. Roh yang ada pada diri malaikat yang kita tidak bisa lihat dengan mata maupun kita buka kepala ini kita tidak bisa lihat itu malaikat. Nah, malaikat 100% roh. Batu maupun kayu, tumbuhan 100% jasmani. Tumbuhan dan hewan tidak mempunyai roh. Yang ketiga, manusia. Manusia 100% jasmani dan 100% rohani. Manusia sendiri adalah kita. Berarti kita diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Namun, malaikat yang paling bodoh akan lebih pintar dan cerdas dari manusia yang paling pintar di dunia ini. Sekali lagi, malaikat yang paling bodoh akan lebih pintar dari manusia yang paling pintar di dunia ini. Malaikat mempunyai 4 sifat khusus. Yang pertama yaitu akal budi. Akal budi artinya apa? Artinya pikiran. Malaikat mempunyai pikiran. Bukan hanya manusia mempunyai pikiran. Biarpun malaikat tidak ada otak, tapi malaikat mempunyai pikiran. Pikiran malaikat, dia bisa mau kemana aja. Kemana saja dia mau, dia akan jalan itu. Dia lebih cerdas dan canggih dari manusia. Saya katakan sekali lagi bahwa malaikat mempunyai pikiran yang cerdas walaupun tidak ada otak. Manusia punya otak, tapi tidak secerdas dari malaikat. Yang kedua, malaikat mempunyai kehendak. Artinya, malaikat jika dia ingin ke sana, ke kiri, maupun ke kanan, ke atas, ke bawah, itu urusan dia. Dia mempunyai kehendak. Bukan hanya manusia yang mempunyai kehendak, tapi malaikat juga mempunyai kehendak. Ketiga,
malaikat mempunyai sifat yang dinamakan dengan personal, yang artinya mempunyai kepribadian. Malaikat punya kepribadian khusus yang ada dalam diri malaikat yang tidak ada dalam diri manusia, yaitu sifatnya roh yang tidak dapat dilihat oleh mata batin manusia itu sendiri. Yang keempat yaitu immortal. Immortal artinya apa? Artinya malaikat itu tidak dapat mati. Malaikat akan hidup selamanya, akan selalu ada di dekat kita. Maupun malaikat yang sifatnya jahat dan malaikat yang sifatnya baik. Ingin bertanya Kak, apakah Tuhan Yesus juga menciptakan setan? Nah, pertanyaan mengenai apakah Tuhan Yesus menciptakan setan? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan yang namanya setan. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan yang namanya setan. Setan adalah istilah untuk malaikat yang jatuh ke dalam dosa, malaikat yang berbuat salah, malaikat yang ingin menandingi kekuatan Yesus Kristus. Nah, sifat-sifat malaikat yang bersifat jahat, yang bersifat setan ini, yang pertama yaitu mereka bersifat radikal sampai ke akar-akarnya. Mereka berbuat sesuatu demi keuntungan pribadi mereka. Yang kedua bersifat tetap. Artinya apa? Artinya malaikat tidak pernah bertobat. Malaikat tidak pernah yang namanya bertobat. Nah, ada tips yang saya akan berikan kepada saudara-saudaraku sekalian agar kita terhindar yang namanya setan. Yang pertama, bertahan. Kita bertahan, berteguh, pegang kekuatan iman kita akan Yesus Kristus. Yang kedua, kita doa Santo Mikael. Yang ketiga, perciki dengan air suci. Tips ini sangat berguna bagi kita agar kita tidak terjerumus dari hal-hal yang berbuat salah. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pater noster, qui es in Sang anak yang datang dari celis, Allah, sanctificetur nomen Kuafatkan saya. tuum, Saya mohon, adveniat jangan regnum siksa saya. tuum, Siapa namamu? fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Legion. Panem Jujur. nostrum Kami quotidianum mohon, jangan da nobis kirim kami ke jurang maut. hodie, et dimitte Biarlah nobis kami masuk debita ke dalam nostra, babi-babi. sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.